Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah horor penuh misteri dan kutukan. Tentang seorang bos roti bakar yang nekat melakukan pesugihan dengan cara menjual musuh-musuhnya sendiri demi kekayaan. Tapi apa yang terjadi saat musuh-musuhnya habis, dan giliran orang terdekat yang jadi tumbal? Simak kisah selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Warto dulunya hanyalah seorang tukang roti bakar keliling. Setiap malam, ia mendorong gerobak tua yang rodanya berdecit dan kayunya mulai lapuk. Gerobak itu sudah menemaninya lebih dari 5 tahun, setiap melewati jalan-jalan sempit pinggiran pasar Banjarjati. Di badan gerobaknya tertulis samar tulisan, roti bakar spesial, yang kini sudah mengelupas sebagian dan pudar termakan waktu. Lampu minyak kecil digantungkan di sudut gerobak, sekadar penerang saat malam turun dan pasar mulai sepi. Setiap malam, Warto meneriakkan dagangannya dengan suara serak karena terlalu sering berteriak dan menghirup asap dari bara arang. Roti bakar isi meses, keju, kacang panas panaas. Begitulah rutinitasnya, meski lebih sering dijawab dengan tatapan lelah para pedagang yang menutup lapak, atau anak-anak muda yang lebih memilih jajan minuman kekinian di kios sebelah. Hidup Warto memang pas-pasan. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit berlantai tanah, berdinding tripleks, dan atap bocor yang hanya ditambal plastik bekas banner. Istrinya, Mira, mengisi hari-harinya dengan menjahit pakaian orang. Kadang kebaya, kadang celana sobek, kadang hanya gorden. Uang hasil jahitan itulah yang digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan harian, karena penghasilan Warto kadang tak lebih dari 15.000 semalam. Yang membuat hati Warto makin teriris adalah Putri, anak sematawayangnya yang masih duduk di kelas 2 SD. Gadis kecil itu sering duduk menunggunya pulang, berharap diberi sepotong roti keju seperti yang sering dijajakan ayahnya. Tapi Warto tahu, keju di dagangannya hanyalah parutan tipis dari satu blok kecil yang dibelinya 2 minggu sekali. Bahkan untuk memberi Putri sepotong saja, ia harus rela kehilangan potensi pembeli. Maka tiap kali Putri bertanya, "Ayah, nanti aku boleh coba rotinya ya?" Warto hanya bisa tersenyum getir, memeluk anaknya, lalu menjawab, "Nanti kalau ayah dapat pembeli banyak ya, nak." Tapi nasib baik belum juga datang. Yang ada justru hinaan dari Sulaiman, teman lamanya sewaktu masih jadi tukang parkir di pasar. Kini Sulaiman sudah punya toko kelontong besar yang ramai pembeli. Ket tokonya mengilap, raknya penuh sembako, dan karyawannya berseragam. Setiap kali Warto lewat depan tokonya, Sulaiman tak segan mengejeknya di depan umum. "Warto, masih aja keliling? Roti gosongmu itu nggak laku-laku, ya?" Kadang disambung gelak tawa. "Orang zaman sekarang mana mau makan arang, bro? Mending beli wafer aja, lebih renyah." Warto hanya bisa tertunduk, pura-pura tak dengar. Tapi hatinya terbakar. Terlebih saat suatu hari, di sore yang sibuk, Sulaiman sengaja membeli satu roti darinya. Setelah Warto membakarnya dengan penuh hati-hati, menuang meses dan margarin sisa terakhir, Sulaiman menggigit, lalu memuntahkannya di depan semua orang. "Ih, beneran gosong. Rasanya kayak sandal jepit kebakar. Pantas aja nggak laku." Orang-orang yang lewat menoleh. Beberapa tertawa pelan. Warto merasa dipermalukan habis-habisan. Bukan hanya karena roti bakarnya dihina, tapi karena harga dirinya diinjak di depan anak-anak muda pasar yang sering mencibir tukang keliling sepertinya. Dadanya panas. Tangannya gemetar saat membersihkan sisa roti yang dilempar Sulaiman ke tanah. Malam itu, Warto pulang dengan langkah berat. Ia tak berkata apapun pada Mira. Ia hanya duduk di depan rumah, menatap kosong ke jalan gelap. Gerobaknya dibiarkan di sudut, lampunya padam sendiri. Di tengah keheningan malam, pikirannya melayang ke obrolan lama. Dulu, saat sedang numpang makan nasi uduk bersama sopir angkot langganannya, Warto sempat mendengar kisah aneh. Sopir itu bilang dengan nada setengah bercanda, "Kamu tahu nggak, tuh? Kalau kamu punya musuh beneran, dan benci setulus hati, kamu bisa jual dia. Jadi tumbal buat rezeki kamu." Waktu itu Warto hanya tertawa kecil, menganggap itu sekadar cerita mistis kampung. Tapi malam ini, di tengah kehinaan dan keputusasaan, kalimat itu terngiang begitu keras. Jual musuh, jadi tumbal, rezeki datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Warto benar-benar berpikir serius tentang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, pesugihan. Setelah semalaman termenung, mata Warto tak kunjung terpejam. Pagi menjelang,
dan Mira masih tertidur memeluk Putri. Warto duduk di sudut ruang tamu kecilnya yang hanya beralas tikar, memandangi sebuah foto usang yang diambil diam-diam dari kalender toko Sulaiman yang pernah dibuang ke tong sampah. Wajah itu tersenyum lebar, memegang dus sabun cuci di depan toko, sekarang terasa seperti simbol segala kehinaan yang pernah ia telan. Dengan niat yang bulat, Warto memasukkan foto itu ke dalam kantong plastik bening, lalu membungkusnya dalam kain mori kecil. Ia mengambil jaket lusuhnya dan pamit pada istrinya dengan alasan hendak mencari bahan bakar arang lebih murah di luar kota. Tujuannya jelas, Gunung Kemukus. Namanya memang sering terdengar samar-samar dalam obrolan sopir angkot, kuli pasar, hingga pedagang asongan. Di sana, konon, ada jalan lain menuju rezeki, jalan yang tak diajarkan di sekolah, tak dibahas di masjid, tapi dipercaya bekerja. Nama yang disebut-sebut sebagai perantara dunia itu adalah Mbah Dargo, seorang dukun tua yang tinggal jauh di dalam kaki gunung, tak bisa ditemukan oleh mereka yang hanya ingin coba-coba. Perjalanan ke sana bukan hal ringan. Setelah menumpang 2 angkot dan 1 ojek, Warto harus berjalan kaki melintasi jalan setapak sempit yang menanjak, berliku, dan dipenuhi kabut tipis. Pepohonan di kanan kirinya tampak merunduk, seperti memperhatikan setiap langkahnya. Semakin jauh ia berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar, gumaman, tawa kecil, bahkan tangisan samar yang tak jelas asalnya. Beberapa kali, Warto merasa bahunya disentuh sesuatu. Tapi setiap ia menoleh, tak ada apa-apa. Bahkan burung pun tak ada yang berkicau. Hingga akhirnya, di antara rimbunan pohon bambu, muncullah sebuah gubuk reot. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai lapuk, atapnya dilapisi ijuk tua, dan dari dalamnya mengepul asap tipis yang berbau kuat, campuran dupa, bunga layu, dan sesuatu yang tak dikenali. Seolah-olah waktu berhenti di sekitar tempat itu. Warto melangkah perlahan ke depan pintu gubuk. Belum sempat ia mengetuk, suara berat dan parau terdengar dari dalam. "Kau punya musuh?" Warto tersentak, namun akhirnya menjawab dengan suara pelan tapi tegas, "Punya, Mbah." Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya, menampakkan sosok Mbah Dargo. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, tapi matanya tajam. Tajam seperti tahu isi hati Warto sepenuhnya. Di sekeliling ruangan, terdapat sesajen, tulang belulang kecil, kain-kain hitam, dan belasan botol kaca berisi cairan keruh. Bawa fotonya? Warto mengangguk sambil menyodorkan kain mori berisi foto Sulaiman. Mbah Dargo mengambilnya, membuka dengan pelan, dan menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian ia mengangguk kecil. "Ritualmu malam Jumat Kliwon. Sekarang pulang. Datang lagi sebelum tengah malam." Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit gelap, angin hutan berembus dingin dan lembab. Warto kembali ke tempat itu, mengikuti jejak yang sama, tapi kali ini tidak sendiri. Ia merasa seperti diawasi sejak awal, seperti bayangan mengikuti di belakang punggungnya. Mbah Dargo sudah menunggu di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon bambu. Di atas tanah, terbentang tikar pandan, di tengahnya diletakkan batok kelapa tua berisi dupa hitam yang menyala, mengeluarkan asap mengepul. Aroma pahit dan pedas menusuk hidung. Di atas batok itu, foto Sulaiman dibentangkan menghadap langit. Warto disuruh duduk bersila, kakinya dibasuh air bunga, lalu disapukan dengan daun pandan. Mbah Dargo berdiri di belakangnya sambil membawa tongkat kayu panjang dengan ukiran kepala ular. Lalu mulailah ritual itu. Langkah-langkahnya. 1. Tutup mata. Warto memejamkan mata perlahan. Segalanya gelap, tapi suara di sekelilingnya seperti membesar. Desiran bambu, bisikan entah dari mana, dan suara seperti benda dipatahkan. 2. Sebut nama musuh 3 kali dengan nada benci. Sulaiman. 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 Suara Warto berat, penuh emosi yang ditahan selama bertahun-tahun. Di setiap penyebutan, terasa seperti ia mengiris luka yang selama ini ia sembunyikan. 3. Buka mata, tatap foto, dan ucapkan mantra. Rezekiku tumbuh dari musuhku yang runtuh. Saat Warto mengucapkan kalimat itu, angin mendadak berubah arah. Kabut turun perlahan, menyelimuti area ritual. Pinggiran foto Sulaiman mulai terbakar sendiri, nyala api menjalar lambat, membentuk pola aneh seperti huruf yang tak dikenali. Lalu, dari balik pepohonan gelap, terdengar suara, parau, tak berasal dari tenggorokan manusia. Musuh pertama diterima. Seketika itu, api padam sendiri.
Foto tinggal abu. Mbah Dargo tidak berkata apa-apa, hanya menatap Warto lama, lalu membisikkan. Sekarang pulang. Perubahan akan dimulai. Tapi ingat, rezeki yang datang selalu minta ganti. 2 minggu kemudian, kabar mengejutkan mengguncang pasar Banjarjati. Sulaiman kena stroke di dalam tokonya sendiri. Tiba-tiba ambruk saat melayani pembeli, mulutnya miring, dan sempat berteriak histeris sambil menunjuk ke arah pojok toko. Katanya melihat anak kecil hitam berlari. Tak lama, ia meninggal di rumah sakit. Orang-orang sibuk membicarakan kejadian itu. Ada yang bilang Sulaiman terlalu stres, ada yang mengaitkan dengan sihir. Tapi yang membuat Warto makin terkejut adalah antrean panjang yang tiba-tiba memenuhi gerobaknya keesokan harinya. Ibu-ibu berkerumun, anak muda antre sambil menanyakan varian rasa. Bahkan orang-orang yang dulu mencibir rotinya gosong kini memuji tekstur arang yang khas dan rasa nostalgia malam pasar. Dalam semalam, Warto dari tukang gerobak sepi berubah jadi idola kuliner malam. Tapi jauh di dalam hatinya, Warto tahu ini baru awal. Warto ketagihan. Ia menyengaja membuat musuh. Ia memfitnah tukang roti sebelah, menyebar gosip bahwa rotinya dicampur pengawet, hingga si penjual menyerangnya di pasar. Setelah merasa hubungan benar-benar rusak, Warto mencetak foto orang itu dan melakukan ritual lagi. Efeknya selalu sama, musuhnya celaka, usaha mereka hancur, dan warung roti bakar Warto semakin ramai. Bahkan viral di media sosial. Ia membuka cabang di 5 kota. Dukun Mbah Dargo suatu hari berkata, "Kalau ingin penghasilan ratusan juta sebulan, jual musuh yang lebih dekat. Yang pernah makan di rumahmu. Yang pernah kau hormati." Warto mulai menargetkan iparnya sendiri, tetangga lamanya, guru anaknya yang dulu pernah menghina roti gosongnya. Ia memancing konflik agar bisa menjadikan mereka musuh. Setiap selesai ritual, satu persatu orang-orang itu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit misterius. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang meninggal tiba-tiba. Warto menargetkan Heri, teman lamanya yang dulu pernah memberinya gerobak pertama secara cuma-cuma. Heri kini juga berjualan roti bakar rumahan yang mulai dikenal banyak orang. Warto memfitnah Heri, membuat akun palsu untuk menjatuhkan bisnisnya. Heri akhirnya kesal dan berkata, "Kalau memang kita musuhan sekarang, aku terima." Warto bahagia. Itu artinya Heri bisa jadi tumbal berikutnya. Ia mencetak fotonya dan melakukan ritual seperti biasa. Tapi makhluk pesugihan kali ini berkata, "Musuhmu sudah habis. Kini, giliran yang mencintaimu." Putri mulai sakit. Awalnya demam biasa. Lalu tubuhnya mulai kurus cepat, seolah mengering dari dalam. Matanya cekung, pipinya tirus, dan kulitnya semakin pucat. Dokter hanya memberi vitamin, berkata ini mungkin karena kelelahan atau infeksi ringan. Tapi malam-malam mereka menjadi mimpi buruk. Putri sering mengigau. "Ayah, di sudut kamar itu ada anak kecil. Hitam. Matanya merah." Kadang Putri menjerit di tengah malam, menunjuk ke arah dinding kosong. Tubuh kecilnya menggigil hebat, keringat dingin membasahi bantalnya. Mira panik, mulai curiga. Ia merasakan perubahan dalam diri suaminya. Warto kini sering keluar malam-malam tanpa alasan. Kadang pulang subuh dengan bau dupa dan tanah basah. Wajahnya makin tirus, matanya dalam dan lesu, tapi seolah selalu puas. Suatu malam, ketika Warto pergi dengan alasan menemui pemasok margarin, Mira mengendap mengikuti. Ia menyusuri jejak suaminya yang menembus kebun kosong di luar kota, hingga akhirnya melihat cahaya redup dari balik pepohonan. Dengan jantung berdegup cepat, ia mendekat, menyembunyikan tubuhnya di balik semak. Di sana, di tengah lingkaran daun kering dan bunga kantil layu, ia melihat Warto duduk bersila, mata terpejam. Di depannya, sebuah foto terbakar perlahan. Asap membumbung naik. Bau dupa hitam menusuk hidung. Mira menahan napas saat mendengar Warto berbisik mantra yang asing tapi jelas berisi nama seseorang. "Rezekiku tumbuh dari musuhku yang runtuh." Mira menutup mulutnya, menahan isak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengenali foto yang dibakar, Pak Tamin, tukang becak tua yang sering memberi Putri tumpangan gratis ke sekolah. Tak menunggu lebih lama, Mira pulang lebih dulu. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ketika Warto tiba di rumah menjelang subuh,
Mira sudah duduk menunggunya di ruang tamu. Wajahnya pucat, tangannya mengepal. "Kamu korbankan orang-orang yang kita kenal?" Warto terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata. Napasnya tercekat. "Jawab aku, Warto. Kamu tumbalkan mereka demi uang?" Aku lakukan ini semua demi kita," teriak Warto akhirnya. "Demi kamu, demi Putri. Kita bisa makan enak sekarang. Kita bisa punya rumah layak." Mira menatapnya dengan mata berlinang. "Lalu kenapa anak kita malah sekarat? Kenapa Putri melihat makhluk hitam itu tiap malam?" "Itu harga dari rezekimu, Warto." Warto hanya bisa terduduk. Di dalam hatinya, ia tahu Putri bukan sakit biasa. Sesuatu sedang menuntut. Sesuatu yang marah. Sesuatu yang lapar. Tanpa pikir panjang, Mira mengemasi tas. Ia membungkus tubuh Putri dengan selimut, lalu membawa anaknya pergi, naik angkot ke desa tempat orang tuanya tinggal. Warto sempat mengejar, tapi tak berani memaksa. Di rumah orang tuanya, Mira berharap Putri bisa pulih. Ia berusaha mengobati dengan cara tradisional, kerokan, air doa, bahkan memanggil ustaz kampung. Tapi Putri hanya terbaring diam, makin hari makin lemah. Matanya kosong, kulitnya dingin. Hingga suatu malam, Mira terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi dikelilingi anak-anak kecil tanpa wajah, tubuh mereka hitam pekat, mata mereka merah membara. Mereka menari mengelilingi Putri yang tergeletak di tengah lingkaran, lalu suara parau berkata, "Ganti, ganti, ganti." Mira terbangun sambil menangis. Ia menoleh ke samping. Putri sudah tak bernapas. Tubuh kecil itu terbujur kaku dalam tidur. Bibirnya tersenyum tipis, tapi kulitnya pucat seperti kertas. Matanya tertutup, damai, seolah kelelahan setelah bertarung begitu lama. Tapi Mira tahu, Putri bukan meninggal karena sakit, tapi karena ditagih. Mira menjerit histeris. Orang tuanya terbangun, tetangga berdatangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Sejak kematian Putri, pelanggan mulai berkurang. Makanan terasa hambar. Karyawan berhenti satu persatu. Tiap malam, Warto mendengar suara anak kecil menangis di dapur. Bayangan musuh-musuh lamanya muncul di kaca. Suara Sulaiman, Heri, dan lainnya berbisik. "Berapa banyak lagi yang akan kamu jual, Warto?" Warto mencoba melakukan ritual terakhir dengan fotonya sendiri. Tapi makhluk gaib itu menolak. "Jiwamu sudah milikku. Dan kau tak bisa menyerahkan dirimu sendiri." Tersadar bahwa segala yang ia lakukan telah menghancurkan keluarganya, Warto akhirnya jatuh bersujud di lantai dapur, menangis sejadi-jadinya. Ia membakar semua foto musuh yang tersisa, membongkar bekas tempat ritual, dan kembali ke Gunung Kemukus untuk menemui Mbah Dargo. "Aku ingin keluar dari perjanjian ini," kata Warto lirih. Mbah Dargo hanya berkata, "Harga tobatmu bukan nyawa, tapi kemiskinan yang abadi." "Siap?" Tanpa ragu, Warto mengangguk. Sejak hari itu, semua cabang warung rotinya tutup. Ia menjual ruko, kembali tinggal di kontrakan kecil, dan bekerja sebagai kuli pasar. Beberapa hari kemudian, ia bermimpi bertemu Putri yang tersenyum dan berkata, "Ayah, sekarang aku sudah tidak lapar lagi." Warto terbangun dengan mata sembab, tapi untuk pertama kalinya, hatinya terasa lega. Warung roti bakar tinggal nama. Tak ada pelanggan, tak ada karyawan. Hanya Warto, duduk tiap malam di kursi plastik, menatap roti bakar yang tak pernah habis, ditemani suara kecil. "Ayah, aku lapar." Pesugihan jual musuh terdengar mudah, tidak menyerahkan keluarga, tidak menyakiti diri. Tapi musuh bukan cuma tentang siapa yang membenci kita. Saat semua musuh telah habis, dan tamak terus menguasai, orang-orang yang mencintai kita menjadi korban berikutnya. Tidak ada kekayaan sebanding dengan kehilangan anak dan istri. Tidak ada kejayaan seharga kutukan yang abadi. Keserakahan selalu memakan balik pemiliknya.